Tapi kakak tahu setiap hari di kepala saya itu banyak pahit, terus juga merasa korban, merasa nggak adil, hidup ini nggak adil. Kenapa harus saya yang bungsu? Pendetanya terakhir biasa begitu ya kak ya, panggil siapa nih yang Mau didoakan. Terus ada yang pakai tongkat, didoakan, Jalan. dan tongkatnya dibuang. Oke. Mama di depan aku bawa terus nggak dipanggil. Dilihat loh kak, dan tidak dipanggil, dan aku kecewa. Jadi ada sebuah kertas tulis nama sama nomor handphone. Ya. Nah, tapi tak gulung, nggak mau kasih karena menurut aku mengecewakan sekali keadaan ini. Ini KKR. Mama aku tuh jelas-jelas dilihat sama pendeta dan istrinya kursi roda. Kenapa tidak didoakan? Kenapa tidak doakan? Kenapa orang-orang didoakan? Kadang itu cara Tuhan menjawab doa kita itu tidak seperti yang ada di kepala kita. Gitu. Betul. Dari semua ini, apa pembelajaran yang Dewi ambil? Ini sebenarnya inti dari semua ya. Kak tahu nggak sih? Ya. Kalau ini nggak terjadi, Ya. Thank you Dewi sudah mampir ke sini, dan tujuan sebenarnya gini, tujuan aku bikin konten ini karena pengen menginspirasi orang-orang yang mendengarkan. Karena banyak orang di luar sana yang pasti punya masalah mental health, kesehatan mental gitu ya. Kelihatannya di luar oke-oke saja sebetulnya kan, tapi di dalam sebetulnya sedang tidak baik-baik saja. yes, betul. Begitu kan. By the way, sebelum kita mulai nih, aku punya game. Oke. Berani healing. Berani healing. Ya, berani healing. Jadi waktu baca berani healing itu apa yang tergambar di... Berani healing itu berarti harus apa? fight. Oke. Nanti jawab ya sebentar ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan di kartu ini. Dewi ambil satu, baca pertanyaannya lalu jawab. Siap. Mau diaduk dulu boleh? Boleh? Silakan. Oh, aku sendiri. Atau mau aku adukin? Boleh. Oke. Bisa ambil dari atas, tengah atau bawah, Oke. senyaman mungkin. Monggo. Saya ambil yang di tengah. Oke. Silakan baca. Dibaca ya. Saat ini kamu termasuk ke dalam generasi sandwich atau privilege. Ceritakan pengalaman suka dan dukanya hidup sebagai generasi tersebut. Tidak dua-duanya kak. Oh ya, coba. Iya. Kenapa tidak dua-duanya? Kalau dibilang aku sandwich, tidak. Sedang tidak sandwich. Mau privilege juga enggak? Privilege juga enggak. Aku tuh perintis, bukan pewaris. Oh, perintis. Perintis tidak pewaris, tapi juga bukan yang sandwich yang harus memikirkan Orang kehidupan yang lain. Kehidupan yang lain. Oh, jadi perintis. Oke. Artinya Dewi tidak termasuk Dua-duanya. salah satu dari ini. Oke, by the way, Dewi ini asli dari mana, Dek? Saya asli Medan. Medan persisnya? Medannya itu Tapanuli Utara. Oke, Tapanuli Utara. Berarti dia masuk. Kan kalau saya pernah dengar nih, Batak itu kan orang Batak Karo, Batak Toba. Batak Toba. Oh, Toba berarti ya. Berarti dekat Danau Toba dong? Betul. Danau Toba, Tarutung, saya dekat sana. Sekitar situlah. Ya. Jadi kalau ke sana di mana? Di Kuala Namu atau di bandara yang apa sih namanya? Silangit. Silangit. Iya, Silangit. Silangit lebih dekat Silangit ya. lebih dekat, tapi karena orang kan kalau dari Silangit ke kampung itu tetap juga berjam-jam. Jadi kita lebih ke Kuala Namu sih. Kuala Namu karena sama lebih dekat. aja. Nggak lebih dekat tapi sama aja. Toh di Medan misalnya mau makan atau apa lebih mending di Medan daripada Silangit. Oke. Tidak ada apa-apa. Berarti Batak pride ini ya. Batak Ya, sekali. Pride. Tapi kok aksennya tuh nggak Batak loh. Aku tadi pikir mana bukan Batak gitu. Oh. Kayak orang-orang Jawa gitu. Karena kerjanya di Jawa kan. Oh, pernah di Jawa. Sekarang di Jawa. Oh, sekarang Jawa. Lah, kok di Batak? Surabaya. Jadi ceritanya ini agak unik. Lahirnya itu di Tapanuli Utara. Oke. Besarnya Tapanuli Utara sampai SMA, kuliah di Pekanbaru.
Oke. Setelah itu ke Batam sama keluarga, mama Oke. papa juga ke Batam semuanya. Oke. Tapi nggak bisa termasuk orang Batam sih, karena ke Batamnya sudah setelah pernah bekerja. Tapi mama papa ikut ke Batam karena satu dua hal, nanti kita cerita. Oke. Dan setelah itu kerja di Batam, dan setelah ada juga peristiwa banyak hal yang terjadi, nanti kita Di cerita Batam. lagi di Batam. Oke. Akhirnya punya kesempatan pindah ke Jawa, dan sudah setahun di Jawa, dan lumayan gampang terkontaminasi dengan aksen. Oke. Jawanya di mana? Jawa Timur, Surabaya. Jawa Timur, Surabaya, area Surabaya. Ya. Oke, asik ya. Jadi Dewi anak berapa? Bungsu, anak keenam, Oh, anak 6. Berapa bersaudara? 6 bersaudara. 6 bersaudara. Oke, yang tertua dalam rumah? Umurnya Bapak lah pasti yang tertua dalam rumah ya. Papa? Ya. Oh iya, Papa. Oke. Oke, sekali lagi Wi, thank you ya Thank you, udah Kak. mampir ke sini. Thank you for having me. Aku senang banget bisa ngobrol dengan Dewi yang dari Medan, Pekanbaru ke Surabaya, Batam dulu, Surabaya, Yes. sekarang ke Batam lagi. Oh, Atau enggak ke Batam ini cuma ke karena Batam kerja? ini cuma untuk ya nggak ada yang kebetulan ya. Memang kerja sering ke Batam itu almost 2 kali dalam sebulan itu ke Batam. Oh, Nah, tapi tidak satu kebetulan akhirnya bisa punya kesempatan sharing Oke, live nice. di Batam malah. Oke, jadi kita hari ini mau bahas tentang mental health, Oke. kesehatan mental. Ya. Aku pengen dengerin perspektifnya Dewi soal mental health, dan juga bisa menceritakan pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita. Mungkin saja dulu pernah mengalami kesehatan mental, dan cerita itu harus dibagikan karena bisa saja apa yang kita ceritakan itu relate dengan hidup orang yang mendengarnya. Monggo, mari kita mulai ini. Mental health itu menurut Dewi ya Kak ya, itu sangat penting. Nggak ada bedanya dengan kesehatan fisik. Karena kalau kita sehat fisik, mental kita harus terganggu, tidak sehat, ya sebenarnya kita juga menderita di dalam. Gitu. Jadi ada 3 hal yang harus sehat: fisik, mental kita sendiri, sama roh. Oke. Salah satu dari antara dari 3 ini enggak. Kalau Dewi sendiri nggak bisa membagi volumenya ini. Oh, lebih penting roh, lebih penting itu jiwa, mental tadi, atau enggak tubuh. 3-tiganya harus sehat. Oke. Karena kebetulan yang 3 ini pernah saya pribadi alami. Pernah yang fisik sakit, atau misalnya salah satunya mentalnya sakit, atau enggak rohnya. Jadi itu enggak enak banget. Jadi 3 ini satu kesatuan yang tidak bisa dipilih. Misalnya dipilih antara 3 mau pilih yang mana, nggak bisa. Nggak bisa Nggak ya. bisa. Saling berkaitan gitu Saling ya. berkaitan, Kak. Kalau satunya sakit, dampaknya yang lain. Betul sekali. Oke. Jadi kalau yang dialami Dewi, mana dulu sakitnya dulu waktu itu? Roh dulu kah, jiwa dulu kah, atau jasmani dulu nih? Nggak tidak tahu kan juga. Yang pertama yang paling menghancurkan itu mental. Dulu. Dan yang awalnya itu yang sakit itu mental, akhirnya kena berdampak ke roh, roh, dan bahkan berdampak ke fisik. Jadi ternyata bukan satu kebetulan, ini sangat menarik ya. Oke. Boleh nggak ceritain dulu yang men-trigger kemudian mental itu sakit? Disebabkan oleh apa dan kenapa? Oke, jadi pertama mentalnya itu, Dewi itu dulu hidup sebagai orang yang sangat normal. Maksudnya normal itu everything is okay. Sampai kuliah. Sampai kuliah itu nggak ada apapun yang, bahkan hidup itu ya udah memang berjalan semulus itu. Setelah itu bekerja, setelah kuliah bekerja 2 tahun, dan punya privilege karena bisa bekerja dekat dengan orang tua di Tapanuli. Salah satu perusahaan yang mungkin bergengsi dan banyak orang mau masuk ke sana. Selama 2 tahun hidup kita itu sangat indah karena yang pertama dekat sama mama papa, pekerjaan sangat mendukung dengan jurusan. Dan everyday itu serasa everything is very good. Very good. Kayak memang privilege banget dari Tuhan kasih kesempatan itu semua. Dimana kan ada orang ya Kak, milih antara dekat dengan keluarga,
mungkin gajinya tidak terlalu besar tapi bisa dekat dengan keluarga, itu privilege. Ada orang yang harus ya gajinya banyak tapi jauh dari keluarga, itu juga kadang bukan Kurang. privilege. Jadi itu pilihan. Satu hari singkat aja ya, sudah hidup dengan sangat nyaman. Kebetulan saya bungsu bersama mama papa dan satu kakak saya yang belum menikah juga yang cowok. Jadi kita berempat di rumah sangat bahagia dan banyak sekali orang yang bilang, wah enak ya, enak ya. Satu hari pas saya kerja dan tidak ada aba-aba, tidak ada sounding apapun, tidak ada firasat apapun, tiba-tiba mama sakit. Dan ketika mama sakit, saya telepon papa, pulang ya, mama sakit. Saat itu nggak pernah begini. Kalau sakit kan demam atau misalnya sakit kepala ya udah. Ternyata itu titik yang benar-benar dari bahagia banget tadi, kayak mulus banget. Belum wisuda sudah bekerja. Privilege ya. Maksudnya belum menunggu wisuda tapi sudah diterima di perusahaan yang ya menurut saya favorit lah. Setelah itu mama sakit dan saya harus pulang, dan mulai hari itu sampai mama dipanggil Tuhan, aku tidak pernah melihat mama lagi normal. Sakit apa? Itu stroke. Jadi mama jatuh, setelah jatuh bawa ke rumah sakit, dan rumah sakit dari rumah itu kan lumayan jauh ya Kak ya. Karena kita kan di kampung, dari kampung ke kota Medan itu butuh mungkin belasan jam, dimana prosesnya kan harus dari puskesmas dulu, dari rumah sakit yang kecil dulu gitulah prosesnya. Sementara kita tuh bingung, kita tuh tidak ada yang pernah tahu apa itu stroke, nggak pernah ada yang sakit gitu loh Kak. Mama tuh deg-deg aja semua, pas mau berangkat kerja masih deg-deg aja. Nah semenjak itu saya merasa dunia runtuh. Saya bungsu, paling dekat sama mama, paling dekat. Saya ke Medan, biasanya saya menangis menceritakan, tapi hari ini ya puji Tuhan sudah lebih kuat. Nah kita ke Medan, dari baju yang dipakai waktu kerja itu yang bawa ke Medan, nggak bawa apa-apa, bersama papa. Papa nggak ke Medan karena papa sakit waktu itu, tapi sakitnya mungkin masih sakit ya, biasalah asam urat segala macam. Tapi kita memutuskan papa nggak usah ikut. Dewi waktu itu tidak punya siapa-siapa selain abang yang di atas, dan bawa saudara-saudara tetangga, ayo dong bantu kami, karena 4 orang saudaranya kami itu semuanya di luar kota, sudah berkeluarga. Terus pas sampai di Medan, mama itu kan pingsan ya, tidak sadarkan diri. Sampai di Medan itu ternyata lumayan parah, dan dokter bilang mama mungkin tidak akan selamat segala macam. Dan di situ benar-benar wah kok gini ya, sampai 2 minggu gak kerja, terus berantakan semuanya, pulang pergi Tapanuli ke Medan, dimana juga di pekerjaan harus fokus. Oke, setelah itu kita putuskan untuk Dewi harus tetap kerja. Dan mama 1 bulan di rumah sakit. Dan setelah itu mama dibawa ke Pekanbaru karena ada saudara sana untuk fisioterapi segala macam. Tapi tidak sadar tapi tidak bisa bergerak. Setelah itu aku di kampung karena pekerjaan dekat rumah, merasa buyar karena harus profesional di pekerjaan, tapi aku harus mikirin mama. Dan papa ternyata juga jadi jatuh sakit. Oke. Setelah sakit, singkat cerita, kita finish kontrak di pekerjaan, semuanya kita kontrak terjadi selesai. Memutuskan karena Dewi sendiri di kampung dan abang yang tadi itu jadi memutuskan kerja karena butuh biaya. Setelah itu kita semua berangkat bawa barang-barang ke Pekanbaru. Setelah di Pekanbaru tidak lama kemudian ke Batam, karena di Batam tuh ada 2 orang, kakak yang cowok sama yang cewek juga, yang anak pertama. Jadi bawa ke Batam, dan Dewi ikut ke Batam dengan tidak ada harapan apapun lagi. Bawa mama yang tidak bisa jalan, tidak bisa bicara, tapi memorinya tuh masih oke. Gimana kalau seseorang memorinya oke, berarti dia akan tahu apapun yang terjadi, tapi tidak bisa menyampaikan. Itu sangat sakit. Ketika sudah di Batam, Dewi tidak bekerja, full time itu ngurus mama. Maaf, mama itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semua diurus, dimandikan, kalau bersihkan kotoran semua segala macam. Jadi kalau kakak ikut sama aku dulu tuh tidak akan pernah melihat di wajah itu ada tanda-tanda kehidupan. Itu belum ketemu teman-teman.
Jadi saat itu teman-temanku yang sudah finish kontrak tadi sudah mulai bekerja di kota-kota yang lain. Dan waktu itu saya dihubungi untuk berjoin lagi ke perusahaan yang baru lagi. Tapi bingung mau ninggalin mama papa gimana. Tapi ya udah nggak jadi. Tapi kakak tahu setiap hari di kepala saya itu banyak pahit, terus juga merasa korban, merasa nggak adil, hidup ini nggak adil. Kenapa harus saya yang bungsu? Karena alasan kakak-kakak saya udah menikah, saya punya anak, saya nggak bisa. Jadi saya full time. Dan mulai insecure di sosial media off. Oke. Tidak mau berhubungan lagi dengan teman-teman yang lama karena pernah di titik yang wow, tiba-tiba turun segratis itu 180 derajat. Akhirnya aku memutuskan tidak mau ketemu orang, tidak mau cari temanku yang lama atau apapun. Jadi saya tuh hari-harinya di rumah bawa mama jalan di papa loh kak. Di papa itu aku sekecil itu di papa. Terus aku nggak peduli mau sinar matahari, mau apapun. Karena menurut aku hidup udah nggak ada lagi. Tapi tubuhku masih ada, udah tak bantu. Karena sayang banget sama mama. Karena mama itu mama yang luar biasa semasa dia masih sehat. Terus pendek cerita, aku mau kerja papa nggak boleh. Nggak boleh, karena nanti siapa yang akan ngurus mama. Waktu itu kita tinggal di rumah kakak ganti-gantian lah, kakak yang cowok sama yang cewek. Setelah itu ya udah, tapi di dalam hati itu saya umur mungkin 27, dimana karir harusnya berjalan. 26 deh, 26, 27, 28, 29, bayangkan ya kak, sama ya 29, 4 tahun atau 5 tahun lebih itu aku stop dan nggak ada harapan lagi kerja karena gimana orang mau hire kamu nggak punya pengalaman, cuma 2 tahun setelah wisuda. Oke, papa nggak senang di Batam karena teman-temannya di kampung, akhirnya memutuskan untuk saya antar ke kampung. Setelah itu saya balik lagi ke Batam karena menurut saya harus kerja. Tujuannya bukan uang, tapi supaya nanti suatu hari ada harapan sedikit, tapi harapannya bukan karena percaya, bukan ada iman, tapi ya aku nggak boleh harus kerja. Karena menurut aku sudah tidak punya fungsi di dunia ini. Setelah itu masuk kerja di sini di Batam. Papa sama mama di kampung ditemani sama kakaknya yang baru. Keluarganya pindah sementara. Di sini saya kerja di Batam. Hanya mungkin 5 bulan ditelepon, papa masuk rumah sakit. Ini sakit mama, tapi papa masuk rumah sakit. Kalau mama kan bisa diurus di rumah, stroke itu dia akan sehat kak, tapi nggak bisa jalan, nggak bisa bicara. Nah kalau papa ini tiba-tiba sakit, oke lah mungkin sakit karena kecapean, dan nggak tahu dia harus cuci darah. Wow, harus cuci darah dan mengharuskan aku harus resign. Aku melakukannya, tapi aku hancur karena dengan terpaksa, karena aku anak, aku harus melakukannya. Aku mengabaikan masa-masa mudaku, tapi aku ikhlas sebenarnya. Tapi siapa lagi yang akan melakukannya? Gitu ya. Saat itu saya pulang ke kampung dan hampir di dalam sebulan itu rumah sakit terus papa opname, karena kan untuk orang yang cuci darah itu harus benar-benar jaga kesehatan. Sama papa ini namanya orang tua ya, tidak terlalu disiplin ya untuk jaga. Akhirnya pas COVID juga waktu itu saya harus menginap di rumah sakit itu berminggu-minggu, pulang ke rumah sebulan sehat, habis itu balik lagi sakit. Dan itu benar-benar sangat melelahkan. Dan saat itu mungkin emosinya jadi tidak stabil. Karena aku mengerjakan itu, tapi sebenarnya dalam hatiku aku tuh korban. Korban dari semua, dari saudara-saudaraku, dari apa yang sedang terjadi, dan aku marah sama dia. Karena menurutku, kenapa harus aku Tuhan? Segitu banyak orang, kenapa harus aku? Dan aku nggak pernah hidup yang jadi macam-macam. Aku nggak pernah hidup yang dosa. Mungkin menurut saya waktu itu dosa yang seperti orang lakukan. Kenapa harus aku? Saya nggak ngerti. Dan saat itu saya sangat malu ketemu orang kak. Karena menurut aku hidupku cuma di rumah sakit dan ngurus orang tua di rumah sakit. Dan aku nggak punya hidup. Dan semua orang tuh setiap datang ke rumah, aduh kamu ya kasihan, itu membunuh. Setiap ada orang yang iba, mentalnya kena itu ya. Betul kak. Okay. Dan aku tidak suka.
Tapi aku tetap diam, cuman ya ampun kamu masa mudamu ini. Iya. Ya udah kamu nikah aja. Terus dalam hati, kalian ngerti nggak sih kalau aku menikah siapa yang akan urus? Dan kakak pernah tahu, aku pernah memutuskan waktu itu memang tidak punya pasangan, tapi aku pengen menikah supaya meninggalkan semua ini. iya situasi itu. Karena ketika saudara-saudaraku bilang alasan aku tuh udah menikah, ya aku juga bisa dong bilang aku udah menikah hanya untuk berlari. Ya. Oke, setelah itu kita memutuskan pindah lagi ke Batam. Aku nggak tahu kenapa. Aku tuh pengen di Batam aja. Mungkin karena alasan pertamanya karena ada kakak dua di sini. Jadi aku bisa mungkin renggang sedikit. Nah, setelah di sini ada sebuah komunitas rohani yang mendekati kakak rohani lah ya, perempuan datang ke rumah. Oh, maaf, sebelumnya aku cerita sedikit dulu ya. Kenapa aku bisa sampai di titik pulih? Awalnya ada seorang pendeta datang ke Batam. Ini udah mulai masuk kayak masa pulih nih. Iya, tapi masih ada proses lagi. Oke, Kak. siap. Oke. Jadi ada seorang pendeta datang ke Batam. Terus aku nggak punya teman ya di Batam ya Kak. Tidak punya teman. Terus aku bawa mamaku yang di kursi roda. Tak pesanin Grab. Saya pesanin Grab bawa papa. Papa marah. Kebetulan papa itu bukan tipe orang yang mungkin percaya dengan ya begitulah ya. Mujizat gitu. Iya. Kakak tahu lah ya mungkin Yeah. gereja lokal lah ya di kampung. Terus nggak tahu kenapa aku memaksakan diri karena aku dibagikan flyer sama temen dari kampung dulu. Terus saya pergi ke gereja dengan harapan mamaku akan akan sehat. Pokoknya tujuanku mama harus sehat supaya aku bisa kerja. Ya. Oke. Setelah itu pendetanya terakhir biasa begitu ya Kak ya, panggil siapa nih yang Mau didoakan. Terus ada yang pakai tongkat didoakan Jalan. dan tongkatnya dibuang. Oke. Mama di depan aku bawa terus nggak dipanggil. Dilihat loh Kak. Dan tidak dipanggil. Dan aku kecewa. Aku belanin malam-malam dengan berantem hebat sama papa untuk mama ini dapat kesembuhan. Karena yang aku mau mama ini sehat supaya aku bisa normal lagi. Setelah itu pulang. Tapi ada maaf ya Kak. Jadi ada sebuah kertas tulis nama sama nomor handphone. Ya. Nah, tapi tak gulung, nggak mau kasih karena menurut aku mengecewakan sekali keadaan ini. Ini KKR. Mamaku tuh jelas-jelas dilihat sama pendeta dan istrinya kursi roda. Kenapa tidak didoakan? Kenapa tidak doakan? Kenapa orang-orang didoakan? Oke, saya gulung-gulung. Tapi waktu itu saya mau dorong mama, tak masukin tau nggak kemana Kak? Ke kotak persembahan. Bersama persembahan tapi tak masukin aja karena nggak tahu. Iya. Ternyata tidak lama setelah itu aku dihubungin orang dong. Dihubungi salah satu orang, terus aku menolak karena aku udah tahu ya kalian pasti ngajak-ngajak saya ke gereja sementara aku belum pulih. Nah setelah itu saya didatengin ke rumah, aku terganggu dong karena waktu itu kan aku insecure dan nggak mau ketemu siapapun. Setiap orang ngeliat aku pasti kasihan dan aku nggak mau itu semakin membuat aku ngerasa dikasihani. Tapi karena seseorang tadi ini, kakak ini, perempuan ini datang terus Ke rumah. pas saya mandikan mama, terus dia datang, dia bantu dan aku sangat marah tapi nggak ngomong. Kenapa dia harus, kenapa dia harus datang, dia orang asing bantuin aku nggak suka karena menurut aku waktu itu aku menutup rapat-rapat keadaan ini supaya orang nggak kasihan sama aku. Dan dia paksa untuk ikut nata mama, tapi ini berulang-ulang dia kerjakan dan membuat saya ngerasa ya udahlah ya ikut aja lah ya komunitasnya. Kasihan, enak awalnya nggak enakan. Pendek cerita aku ikut dan masih nggak apa adanya. Aku nggak mau ada orang yang tahu kondisiku, nanti orang kasihan. Ternyata mereka datang ke rumah. Nah, apa yang dapat dari sini? Tuhan itu ternyata tidak menyembuhkan mama dengan mendoakan, tapi memberikan hanya karena kertas tadi membuat itu ke tangan yang tepat dan orang ini datang terus ke rumah menerima aku apa adanya sebagai adik. Dan akhirnya aku join dan bolehlah mulai apa adanya. Mulailah apa adanya karena mereka menerima aku padanya dan aku menemukan oh ya aku tidak harus kerja supaya bisa terima orang. Aku tidak harus seperti Dewi yang dulu yang lagi ada aura lagi di puncak karir baru diterima orang. Tapi tetap Kak pelan-pelan itu tetap juga masih ada pelan-pelan berproses lah ya. Oke, setelah itu papa meninggal. Oh. Ini agak panjang nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa.
papa meninggal, yang sakit itu mama, yang nggak bisa gerak, papa yang temanin Dewi, kita tuh bertiga ngurusin mama dan papa yang meninggal. Dan papa sehat-sehat aja, maksudnya cuci darah tetap, tapi ya enggak, ya seperti biasa, ngasih mama makan, terus natain mama, tapi papa meninggal. Dan meninggalnya di Batam, dan Dewi harus bawa dia ke Tapanuli Utara. Betul, dan akan dimakam di sana karena itu pesannya. Oh, Dunia aku hancur. Kenapa? Tuhan, aku udah mengikut Tuhan, kenapa papa malah meninggal? Dan waktu itu di kepala aku tuh, siapa temanku yang akan ngurus mama? Apa yang akan terjadi ke depan? Karena dimanapun walaupun ada saudara kan, papa tetap menjadi orang yang paling support Dewi lah ya untuk ngurus mama. Walaupun kita sering berdebat karena beda POV. Karena papa ini selalu bilang, mama itu harus dibawa ke ABCDE. Sementara dokter bilang stroke ini tidak akan bisa untuk dipaksakan. Artinya papa meninggal, dan sehancurnya aku itu ketika aku di rumah sakit bawa papa di satu rumah sakit di UGD, dan papa di ICU, papa meninggal, mama di rumah dan nggak tahu apa-apa. Wah, kakak tahu di rumah sakit aku menangis sendiri, nggak ada siapapun di luar. Papa diurus sama kakak-kakakku jenazahnya, tapi aku di luar tidak order Grab, tidak apa. Aku cuma bilang, Tuhan, what should I say to mama? Apa yang harus aku ngomongkan ke mama? Karena mama mikirnya papa ini cuman, karena di rumah berangkat biasa aja, cuman kayak sakit perut biasa lah ya. Terus pas di sana tuh aku selalu kuat bilang ke mama, padahal hatinya hancur. Aku bilang ke mama, itu aku udah ikut Tuhan loh ya. Aku bilang ke mama gini, ma, papa baik-baik aja. Setiap hari telepon aku kan bolak-balik rumah sakit, papa baik-baik aja kok. Dan papa meninggal. Dan aku nyampe di rumah, aku cuma peluk mama. Terus dia udah feeling, kenapa? Tapi aku bisa mengerti bahasa dia karena dia bisa hari. Kenapa? So aku cuma peluk, nangis. Ma, papa kalau seandainya hidup tidak akan bisa juga normal seperti kita akan. Jadinya aku harus urus. Aku membungkus semua. Coba aku begitu, harus mengurus dua dan mama akan terbengkalai. Jadi ini yang terbaik. Wah, mama hancur-hancurnya. nangis. Ya, dan aku berjuang tidak nangis sampai papa di makam, semua orang melihat aku tidak nangis. Tapi cuma Tuhan yang tahu aku sehancur apa. Karena yang aku pikirkan, Kak, selain sedih kehilangan papa, bukan itu yang paling sedih jujur. Tapi aku pikir gimana hari esok? Siapa yang akan mengambil keputusan? Karena Dewi waktu itu masih sama saudara-saudara masih otot-ototan karena merasa korban tadi belum pulih sepenuhnya, masih emosional segala macam walaupun udah berkurang. Terus pas papa udah meninggal dikuburkan, mama ini banyak diam. Wah, jadi kepala saya pusing, gimana saya harus menghibur mama di kondisi aku berarti malahan nggak akan bisa gerak di POP saya, nggak bisa gerak nih. Tak bawa lagi, saya bawa lagi mama ke Batam dengan udah Tuhan, aku berarti memang akan sampai meninggal tidak akan bisa kerja karena papa udah nggak ada. Dulu papa masih bisa saya tinggal, saya bisa pergi ngopi sama temen, itu masih bisa, Kak. Setelah aku berkomunitas, aku mulai memberanikan diri keluar kayak nongkrong mungkin sejam 2 jam, ada papa yang take care mama. Tapi setelah papa pergi gimana, aku malah nggak bisa gerak dong tuh. Di kepala itu semua bercabang-cabang dan aku kena GERD. Karena aku stres, nggak bisa tidur. Kepikiran itu ya, oke. Kak, sebulan aku nggak bisa tidur dan aku pingsan setelah sebulan karena nggak tidurnya susah. Aku GERD, dokter bilang kamu udah parah GERD-nya, bukan cuman asam lambung lagi tapi sudah GERD. Oke, karena mungkin itu tadi overthinking. Ternyata waktu terus berjalan, aku mulai bekerja dan mama iyain apa-apa kerja, dan mama harus mengorbankan perasaannya, menangis setiap aku pergi. Tapi tujuanku bekerja itu bukan hanya semata untuk uang, tapi biar aku sehat, Kak. Karena aku stres, depresi, melihat mama menangis, mengingat papa semua. Nah setelah itu aku tetap berdoa, tetap tadi berkomunitas, Tuhan mama mau sembuh, aku mau mama sembuh. Karena tujuanku waktu itu tidak di Batam bekerja, aku pengen keluar kota bekerja karena memang mungkin di pengalaman kerjaku kebanyakan tuh bukan di Batam adanya, di Jawa,
saat itu yang sesuai dengan pekerjaan. Setelah itu aku juga pengen ada pembuktian. Walaupun aku ngurus papaku 3 tahun, aku juga pengen buktikan ke teman-temanku yang lama bahwasanya aku juga masih bisa kerja kok. Orang nggak ada yang nuntut ya kak ya. Aduh, benar-benar hancur. Dan setelah itu kakak tahu, nggak sampai 2 tahun kemudian, 1,5 tahun, mama meninggal dan tidak sembuh. Mama meninggal dan tidak sembuh. Tadi aku mikir mama harus sembuh. Dan aku bisa bergerak. Dan mama meninggal, dan meninggalnya itu ya pas saya pulang kerja. Jadi pas di Batam. Iya, dan di pangkuan. Pangkuannya? Iya, Dewi. Ya itu privilege. Yang tadi kan aku nggak privilege, ada yang lain di sini privilege karena mama papa tuh pergi pas ada aku. Maksudnya ya setidaknya aku menyaksikan daripada aku merantau tadi. Kan tadi kan menggebu-gebu nih pengen merantau. Pasti kan penyesalan seumur hidup tuh kak. Ya. Nah saat itu mama meninggal dibawa lagi ke Medan, Tapanuli Utara. Kembali lagi ke sini dan aku kena GERD lebih parah lagi. Aduh. GERD anxiety. Kakak tahu, aku malam-malam itu sudah berkomunitas ya kak. Malam-malam kadang ada suara, ini jujur suara yang kayak bilang kalau kamu sakit siapa yang urus? Karena aku merasa ini ada rasa yatim piatunya kuat. Tapi roh yatim piatu, roh yatim piatunya sangat kuat. Padahal harusnya logikanya mama sudah pergi, ya udah aku menata masa depan. Tapi ternyata enggak. Si iblis tadi justru mengganggu aku terus dengan cara itu, nggak ada audible, itu suaranya nggak audible tapi kayak terbayang-bayang kalau kamu sakit siapa yang urus, kalau kamu ini, karena aku waktu itu kondisi sakit, aku bekerja tapi sakit dan bos nggak happy dong, kamu kok sering banget sih masuk rumah sakit, dan gajiku itu kak selalu habis beli obat, dan aku pernah beli obat supaya bisa tidur. Sampai segitunya. Dan aku stres, mungkin tetap kalau mungkin aku tidak bersama Tuhan juga, aku mungkin udah lost juga. Karena aku ngerasa ya kak, itu tadi ekspektasi ke Tuhan itu harus sembuh. Pernah di titik yang mencari Tuhan dan mengharapkan kesembuhan mama. Tapi ternyata mama tuh kok sia-sia ya aku 6 tahun mengorbankan masa mudaku kok nggak ada kesembuhan. Dia itu lupa bahwa banyak hal yang sudah terjadi. Dari kertas yang tadi aku dipulihkan pelan-pelan, dan ketika papa pergi aku bisa bekerja kak. Dan setelah mama pergi ya sekarang tuh benar-benar menemukan banyak ketertinggalan itu sekarang bisa diperbaiki. Jadi intinya itu saya kena fisik itu mental dulu, akhirnya fisikku kan benar-benar rusak. Aku muntah terus, nggak selera makan. Teman-teman tahu itu aku diimpus. Tiba-tiba berdebar-debar terus karena takut mati, takut sakit, takut nggak ada yang peduli, takut semua. Semakin aku dekat sama Tuhan semakin takut. Gimana Tuhan, sampai mimpi-mimpi kalau kamu sakit, kalau kamu ini. Jadi itu benar-benar buat aku tuh stres, nggak bisa tidur. Sempat teman-teman juga tak undang untuk ke rumah untuk temanin. Ternyata tuh nggak bisa juga. Bukan itu solusinya. Nggak bisa solusinya nggak ada. Oke, sebelum ke solusinya, kita mau minum teh dulu. Boleh. Ini chamomile. Aku nggak tahu ini dari mana, cuman enak sih ini. Oke. Kita coba dulu. Ini kita by the way kita ada di mana nih? Ini Semesta Cafe. Di daerah Batu Aji ya? Iya, Batu Aji. Oke. Ini nggak apa-apa ya, gue tuang ya? Nggak apa-apa, thank you. Nggak terasa juga ya, mungkin sudah sejam juga ya. Nggak apa-apa. Minum ya. Siap, lanjut. Gimana rasanya? Aneh? Enggak. Rasanya sebenarnya pahit, tapi karena sudah pernah menjalani pahit kehidupan nggak terasa apa-apa. Thank you ya kak sudah memberikan kesempatan ini juga untuk cerita. Siap. Ya. Salah satu bagian dari proses pemulihan. Ya. Dan sebenarnya kan sembuh itu kan bisa pakai obat, juga bisa menceritakan. Betul.
Oke. Tadi sudah cerita banyak tentang apa yang menyebabkan Dewi kemudian mengalami masalah mental health ini ya, mulai dari mentalnya terganggu, anxiety, dampaknya fisik, GERD, memang betul. Kalau orang yang punya masalah mental health itu dampaknya ke fisik, dan aku salah satu korbannya juga begitu. Tapi cuman tadi agak mirip ya ceritanya soal meninggalnya mama. Menurutku itu adalah salah satu anugerah buat gua pribadi. Ya. Ketika orang yang kita sayang meninggal di pangkuan kita. Kalau dirimu, mama meninggal di pangkuan aku, kepalanya pas di tanganku dan aku lihat dia meninggal. Dan pernah melewati masa semacam itu. Oke Dewi, sekarang aku pengen dengerin bagaimana Dewi bisa berangsur-angsur sembuh dari masalah ini. Monggo, silahkan. Berangsurnya itu benar, berangsur tidak langsung. Karena kalau langsung itu menurut aku mungkin masalahnya cuma 1 bulan atau 1 tahun mungkin langsung. Ini 7 tahun loh Kak. 7 tahun. Selama 7 tahun aku kehilangan semuanya menurutku saat itu. Ternyata tidak, itu baru dimulai. Baru dimulai. Ya, kalau itu tidak terjadi nggak akan ketemu kita sekarang. Siap. Iya, benar banget. Nggak akan ada yang akan aku ceritakan. Tidak akan ada merasakan pahit terasa lagi. Wah, ya. Sebenarnya katanya kopi itu pahit kalau kita tidak menikmatinya. Oke, tapi kalau dinikmati pahitnya tidak terasa. Sama kayak hidup ya Kak ya. Berarti intinya jangan dinikmati yang pahit-pahit, biar manis rasanya. Oke, jadi berangsurnya itu nggak gampang. Sekarang sih ceritanya gampang. Tapi itu bayangkan tadi aku sudah mencari Tuhan ketika mama papa masih hidup, tetap aku kena GERD anxiety loh, Kak. Dimana terganggu semua dengan tidur. Oke, lama kelamaan ada iblis ini membuat Dewi nggak bisa speak up. Aku ngerasa aku tuh orang yang gagal karena mama papa ternyata meninggal dan aku tuh nggak ada yang kukerjakan. Dengan kenapa aku tidak bekerja aja dulu, kita juga mama papa meninggal. Nah, yang bikin berangsur itu mulailah di komunitas yang tadi aku mulai merasa aku harus cerita nih, harus jujur nih dengan apa yang aku rasakan. Awalnya kan dia itu harus kuat karena 7 tahun ya Kak, aku harus terlihat kuat. Bayangkan mama, papa meninggal, aku tidak meneteskan air mata supaya mama tidak menangis. Tapi hancur. Pas mama meninggal memang aku menangis, tapi banyak hal yang ada di kepala. Setelah itu mulai di komunitas ini ternyata kayak kakak bilang tadi, banyak orang yang mengalami. Ketika aku mulai cerita, mereka juga ternyata punya pengalaman yang begitu. Akhirnya mereka pun satu persatu mau cerita. Berjalannya waktu mungkin sekitar 1 tahun setelah mama meninggal, mulailah Dewi itu belak-belakan ceritain semuanya. Kalau aku tuh kena GERD anxiety, awalnya tak tutupin, saya tutupin karena takut. Aku kan udah lama udah senior, maksudnya udah kakak lah di sebuah komunitas, tapi kayak jangan sampai orang tahu nih. Ya, mencoba untuk menutupi, mengkeepnya. Iya, karena aku bawa sharing, bawa firman Tuhan, tapi aku sendiri kok kena GERD anxiety. Bukan cuma GERD, kalau GERD mungkin fisik ya. Anxiety kan lebih ke mental ya Kak ya. Mereka tuh nggak tahu kalau aku malam-malam tuh nggak bisa tidur. Tapi syukurnya tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif. Aneh gitu ya. Itu. Kenapa? Karena aku masih tetap ada di lingkungan komunitas yang positif. Itu aja. Jadi ketika kita memang ada di titik terendah, jangan keluar dari komunitas yang positif. Karena itu akan membunuh. Dewi nggak bisa bayangin saat itu kalau aku juga memilih tidak berkomunitas, mengurung diri, mungkin nggak akan ada cerita seindah ini. Setelah itu mulai bicara, semua mereka heran. Waktu itu mungkin Dewi cerita sampai nangis. Aku bilang, Kak Tuhan, aku mau keluar dari sini Tuhan, tapi nggak ada jawaban. Aku mau tenang. Nah ternyata katanya ya, kalau kepercayaan kita, kan iblis itu takut dengan kesaksian. Semakin aku speak up, semakin ada mentalnya tuh hidup kuat gitu ya, kuat dan merasa aku tidak membesar-besarkan yang tadi lagi. Tapi tetap ya, mungkin aku baca buku juga gimana caranya dan konsultasi dengan teman-teman yang pernah
mungkin mengalami itu. ke psikiater, tapi syukurnya aku nggak sempat ke sana. Oke. Tapi walaupun ke sana nggak apa-apa banget sih. Iya, iya. Buktinya aku belak-belakan pernah bilang aku minum obat supaya tidur. Tidur, iya. Ya, tapi ternyata lama-kelamaan dosisnya mulai berkurang. Oke. Dari 1 menjadi 1, itu dari dokter ya Kak. Ya. Dan lama-kelamaan aku nggak minum, saya buang. Oke. Tapi memang buang pun, tapi tetap aku kontrol ke dokter. Tapi bukan psikiater. Dan lama-kelamaan ketika aku menceritakan ini di komunitas, berdebar-debar, kayak memang hal-hal yang negatif tadi tuh senang kalau kamu nggak ceritain itu supaya kamu tetap ada di area itu. Iya. Kerjaan mungkin yang hal-hal yang overthinking tadi membuat kita takut. Ya. Ternyata anxiety itu adalah takut menurut saya. Aku udah takut dengan masa depan, takut dengan siapa yang akan melindungi aku nanti. Aku udah umur segini, belum dapat pekerjaan yang pas, nggak punya pasangan hidup, terus juga nggak punya kedekatan dengan keluarga. Mamaku udah nggak ada, papaku nggak ada, bukan pewaris. Ya. Apa yang harus aku lakukan? Jadi itu semua. Dan sampai lupa kalau ada Tuhan yang sudah menuntun dari dulu. Karena menurut aku penyertaan Tuhan itu harusnya mamaku sembuh. Aku harusnya dapat jodoh. Ya. Aku harusnya dapat pekerjaan. Tapi ternyata 3 ini enggak. Tapi sampai sekarang bertahan, nah itu. Mulai menceritakan, mulai berbagi. Dan sering begini Kak, ketemu orang cerita apa adanya. Ya. Bukan lagi menginspirasi, tapi mau menceritakan apa adanya. Ternyata pemulihan itu adalah dengan apa adanya. Ya. Dengan apa adanya. Lama-kelamaan, loh cerita ini ternyata, nah dapatlah rumusnya. Ternyata semua kejadian yang 7 tahun itu cuma satu tujuannya. Untuk tujuannya itu adalah kenapa itu semua terjadi, supaya Dewi punya sebuah yang harus disaksikan ke orang-orang yang menguatkan orang. Ya. Dan setelah itu terjadi, lama-kelamaan pulih semuanya. Dan aku pernah bilang, emang kalau aku mati kenapa? Nah itu rumusnya Kak. Kalau aku sakit kenapa? Ya. Dan itu sangat tidak disenangi dengan anxiety. Anxiety itu harus menakuti. Dan aku bilang, emang kenapa? Aku Emang ngomong kenapa sendiri. kalau mati? Betul. Emang kenapa kalau aku sakit? Emang kenapa kalau mati? Emang kenapa kalau aku Nggak dapat kerja. nggak dapat kerja? Kenapa? Nggak dapat pasangan Kenapa? gitu. Ya. Emang kenapa kalau aku tua, aku yatim piatu? Ya. Kan nanti Tuhan kok yang pelihara. Nah, tapi itu nggak gampang ya Kak. Walaupun Untuk sampai oke. ya, dan ups and down juga ada juga di titik-titik yang gimana. Tapi so far Mama udah 2 tahun dan 1,5 tahun terakhir aku benar-benar sudah tidak pernah lagi yang namanya masuk rumah sakit atau GERD atau apa. Ya sekarang mungkin kalau ada pekerjaan ya sedikit agak gimana, tapi sudah bisa ngopi. Iya. Dan udah lama banget nggak pernah ngopi dan nggak berani. Nah semakin takut semakin anxiety, semakin berani semakin dia takut. Jadi memutuskan untuk berani. Wow. Berani. It's amazing. Ya semuanya mau dekatkan diri sama Tuhan, mau cari Tuhan, kalau kita tidak memutuskan untuk emang kenapa Ya. itu tidak terjadi. Jadi satu-satunya yang mau menyelamatkan itu menurut aku keberanian yang diletakkan Tuhan, dan kita merespon, Ya. berani. Dan tidak banyak orang berani speak up gini. Ya, Karena betul. jaga image. Jaga image, benar. Nanti orang tahu segala Ya. macam. Semakin itu aku tutupi, semakin aku Ya. dimain-mainkan oleh keadaan itu, Keadaan perasaan itu benar. Semakin tak ceritain semua orang, karena waktu itu kebetulan dipercayakan untuk jadi kak rohani, cerita di titik terendah diceritain gimana aku pernah juga kayak kalian nggak bisa tidur segala macam, dan mereka semua diam. Sekuat Kak Dewi Kok bisa? iya, semua inspirasi ini kok bisa. Ternyata ya sometimes itu topeng Kak, sometimes aku bertopeng supaya figurnya dapat. Ada. Ternyata semakin itu aku Semakin kita tutupi justru tidak itu padanya, justru itu membunuh. Dan itu gitu. kan terasa ke orang-orang kita ini tidak jujur, Iya, dengan jadi terasa. fake gitu ya. Jadi fake. Tapi setelah cerita malah ya udah, inilah aku apa ada. Ini aku apa ada. Inilah aku apa ada. Wow, keren Dewi, mantap. Nih, coba lagi Ya. sebelum dingin. Dari cerita Dewi ini, aku kemudian berpikir seperti ini, bahwa gini, cara Tuhan kadang menjawab doa kita tidak sesuai dengan apa yang ada di kepala kita. Tuh. Aku jadi teringat dulu ada satu cerita. Ini mungkin Dewi pernah dengar, biasa tuh beberapa pendeta suka khotbahin cerita itu. Jadi dikatakan
ada seorang Kristen di satu desa. Ada sorry, mata aku agak gatal nih. Ada seorang Kristen di satu desa. Dia sangat cinta Tuhan. Pokoknya bisa dibilang dari semua orang yang ada di desa itu, dia adalah orang yang paling cinta Tuhan. Satu kali banjir terjadi di daerah mereka, pernah dengar pasti ya. Nah, Lalu, relate sama cerita Dewi tadi. iya, air mulai masuk dan seterusnya. Orang-orang pada bilang, ayolah Pak, kita pergi. Nanti kalau nggak Bapak tenggelam. Tapi dia bilang, saya nggak mau. Karena saya adalah orang yang percaya Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa ada mujizat dari Tuhan. Lama-kelamaan rumahnya mulai tenggelam. Dia mulai berdiri di atap rumah dia. Orang bawa perahu ini lewat. Ayo Pak, naik Pak. Ntar lagi Bapak tenggelam nih. Dia bilang tidak. Saya yakin bahwa Tuhan saya pasti menolong saya. Ya. Oke, perahunya pergi. Rumahnya mulai tenggelam, airnya mulai naik di lutut sampai di lehernya dia. Helikopter datang, tim SAR kan, turunin tangga itu. Ayo Pak naik. Kalau enggak Bapak tenggelam. Sama. Dia bilang, aku percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya. Singkat cerita, tenggelam dan meninggal. Lalu dia sampai ke surga dengan penuh emosi. Lalu dia marah-marah sama Tuhan. Ya. Dia bilang, Tuhan nggak tahu ya, saya orang paling setia loh di kampung itu. Apapun saya lakukan. Kenapa kok tidak menjawab doa saya? Lalu Tuhan bilang, kan udah 3 kali saya kirimkan pertolongan. Ya. Itu kan mujizat. Kenapa lu nggak terima? Ya. Nah dari situlah baru dia sadar, oh ternyata seperti itu. Nah kadang itu cara Tuhan menjawab doa kita itu tidak seperti yang ada di kepala kita. Betul. Itu yang pertama ya. Yang kedua, gini, Tuhan itu pengen pakai hidup kita. Dia pengen gini, melalui hidup kita itu agendanya dia itu tersampaikan. Ya. Cuman kadang dia tidak kasih tahu, tidak membrief kita dari awal. Kalau kita ikut acara gitu ya, atau kita jadi panitia kan kita punya rundown. Ya, betul. Dan biasanya sebelum acara mulai kita udah brief semua orang bahwa jam sekian akan ini begini-begini. Betul. Tapi masalahnya Tuhan itu nggak, dia punya rundown tapi dia nggak briefing kayak gitu. Iya. Benar sekali Kak. Dia biarkan lu jalan gitu ya. Iya. Nah ini aku lihat ketika terjadi cerita Yusuf dan Maria. Oke. Ini 2 orang yang menurut saya asik untuk diceritakan. Ini kan 2 manusia yang sedang jatuh cinta nih. Yusuf dan Maria kan pengen menikah. Ya. Mereka adalah orang yang baik-baik. Dikatakan Maria itu masih perawan. Betul. Dan Yusuf pun tidak ingin menyetubuhi pacarnya kira-kira kalau zaman sekarang sampai benar-benar menikah. Dan memang pada zaman itu tidak boleh kawin dulu sebelum you menikah gitu ya. Jadi mereka benar jaga itu. Dan tidak pernah terbayang di kepalanya Maria maupun Yusuf bahwa Maria itu bakalan hamil. Iya. Itu nggak pernah ada tuh gitu. Tanpa ada hujan, tanpa ada angin, tanpa ada briefing, tiba-tiba malaikat bilang, Maria, kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Seperti dipaksa. Dan informasi ini tidak diberitahu kepada Yusuf sebelumnya. Ya. Setelah diberitahu lewat mimpi, setelah Maria itu hamil. Ya. Makanya kan kita baca ayat itu, Yusuf berniat untuk menceraikan. Betul. Karena dia tidak ingin gitu, dia nggak mau. Memang tidak diceritakan detailnya di Alkitab.
tapi secara pertempuran dalam pikiran, mental pasti kena tuh. Betul. Pasti Yusuf akan bilang, gila kenapa harus begini? Kami ini mau menikah. Tapi kenapa harus ada itu? Ya. Apakah mereka korban? Di satu sisi bisa dibilang begitu. Nah, itu saya mau gambarkan bahwa kadang cara Tuhan mengintervensi agenda kita itu begitu. Betul, Kak. Ya, makanya tadi Dewi ceritain, kenapa harus gua? Kenapa bukan saudara-saudaraku? Kenapa bukan yang lain lah? Kenapa harus seorang Dewi? Yang ngurusin ini orang tua dua ini. Masa depan, udah gue stres dengan masa depan, pekerjaan dan segala. Kenapa harus aku? Mungkin pada saat itu Yusuf dan Maria pun bisa aja mereka berpikir, kenapa harus kami? Kenapa nggak tetangga kami aja? Kenapa nggak? Why me? Pertanyaan itu selalu datang begitu. Kenapa saya? Kenapa saya? Dan lu tahu nggak? Yang paling nyebelin, ketika kita ada di fase bertanya kenapa saya, jawaban itu tidak pernah muncul pada saat itu. Seolah-olah langit itu diam. Dan kayak Tuhan yang tadi kita sembah-sembah itu kok kayak nggak ada gitu ya. Dan aku pernah mempertanyakan hal semacam itu. Ketika itu tadi mama saya sakit dan sebelum dia meninggal di tangan. Cuman gini, berjalannya waktu semua mulai tersingkap. Betul. Makanya saya selalu bilang ke orang-orang bahwa ketika kamu masuk dalam satu fase seperti hutan yang kamu udah punya kompas lagi, seperti abu-abu dan kelam banget, dan kamu mulai mempertanyakan sesuatu di situ, jangan terlalu memaksa diri untuk harus tahu kenapa. Betul. Enjoy aja. Karena iman itu tidak bicara soal kenapanya. Iman kan gak butuh alasan. Betul. Dan kita selalu bertanya kenapa? Kadang area iman itu tuh sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan pakai akal, dan tantangan di situ lu masih mau percaya nggak sama Tuhan? Dan itu problemnya di situ. Oke, Dewi, thank you untuk ceritanya, sangat menarik. Sebelum kita akhiri, ada dua hal yang mau pengen aku tanyakan. Yang pertama, dari semua ini, apa pembelajaran yang Dewi ambil? Silahkan. Jawab ya, Kak. Ya. Wah, ini sebenarnya inti dari semua ya, Kak. Kak tahu nggak sih? Ya. Kalau ini nggak terjadi, Ya. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau ini nggak terjadi, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Oke. Jadi dari tadi Kakak ngomong, lah iya benar. Kesimpulannya itu memang 7 tahun penderitaan itu tidak ada excuse, tidak ada permisinya dari Tuhan. Kayak Kakak tadi bilang, tidak briefing. Hanya untuk, tahu nggak apa, Kak? Menyelamatkan karakternya Dewi. 7 tahun seperti mama papaku tuh korban, masa mudaku tuh habis, tapi hanya satu yang Tuhan tunggu, biar karakterku jadi sampai sekarang. Aku nggak bilang aku sekarang sempurna, tapi Dewi tuh sering merenung, kalau ini tidak terlewati, kalau ini tidak terjadi 7 tahun, aku mungkin sudah menjadi orang yang biasa-biasa. Biasa-biasa it's mean bukan masalah apapun, tapi contoh, sama seperti dunia. Dewi itu mungkin akan sombong. Aku dulu tipe orang yang memilih-milih orang. Sombong. Terus mungkin pernah berpikir harus menikah di umur sekian. Dan menikah harus dengan orang yang begini, begitu, begini. Itu duniawi semua. Sungguhan, Kak. Dan itu tidak Tuhan izinkan terjadi sampai harus Tuhan mengizinkan, tanda kutip, mama papaku dan aku di lembah kelam supaya Dewi ini menjadi mungkin sehat panjang umur lah ya, menjadi orang yang terselamatkan dari karakter tadi. Dan sekarang Kakak tahu benar, ketika dulu tuh pertanyaanku why terus, tanda tanya, kenapa. Dan sekarang aku berani bilang ke orang yang cerita, kenapa. Kakak tahu apa jawabannya Dewi? Kenapa tidak? Ayo. Kenapa? Tapi waktu itu aku nggak berani bilang untuk diriku, tapi sekarang udah tahu. Loh, Dewi berarti siap diuji. Loh, hari-hari bukannya ujian. Contoh ya, saya sekarang umurnya 32 tahun. Pasti masa depan. Bisa jadi sih saya menyalahkan masa lalu gara-gara yang kemana aku tertinggal di banyak area. Mengenali orang, pasangan hidup, pekerjaan, tapi sedikit pun mulutku tidak pernah bilang itu, karena aku udah tahu ada mutiara yang dihasilkan dari 7 tahun tersebut.
kalau nggak ada 7 tahun itu, aku tidak punya hati yang Tuhan mau. Aku pasti sudah menikah dengan orang yang salah. Mungkin aku juga mau POP tentang hidup ini, mungkin uang, harus ABC tanpa mendapatkan damai sejahtera. Dan sekarang I'm happy. Apapun yang terjadi, why not? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Okay. Jadi kalau ada orang yang berani ngomong, kenapa harus aku? Maaf ya, aku dengan tegas bilang, kenapa tidak? Karena Tuhan itu membiarkan itu terjadi, seolah-olah membiarkan hanya satu, untuk kamu tuh lahir menjadi sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya di awal. Pas kamu tuh dibentuk, itu yang mau. Karena kita meleset mungkin tadi, secara tidak langsung. Aku menikmati pekerjaanku, aku mungkin melihat rupa, aku mungkin gak mau seperti ABC punya prinsip sendiri yang di luar. Karena nggak jahat sih, tapi Tuhan pengen kamu kan tak pakai untuk menguatkan orang, tapi hatimu dulu yang beres. Jadi 7 tahun itu sangat menyedihkan dan kehilangan orang yang paling aku sayang, mama, papa. Tapi itu tidak lebih penting daripada karakter yang aku punya sekarang. Nah, jadi rugi kalau aku tidak menguatkan yang lain dengan cerita itu, supaya mereka, kakak tadi bilang, ketika kamu di lembah, kamu nggak akan menemukan why-nya itu dengan jawaban. Enjoy aja. Nanti kamu akan tahu, oh gini toh maksud Tuhan. Sekarang dia udah bilang itu, Kak. Kak, oh ini maksud Tuhan. Apa itu O-nya? Padahal kamu kan belum dapat yang kamu mau. Pasangan hidup, pekerjaan yang ini, punya A, B, C, kan kamu belum punya. Kenapa kamu bilang, oh gini, oh ini toh. Kenapa kamu bisa bilang itu? Kenapa? Karena aku menemukan hatiku, pikiranku, mataku, semua itu ternyata tidak lagi tentang standar dunia. Tapi ternyata tentang sekarang di titik yang mungkin karir lagi oke, hidup baik-baik aja. Kebetulan aku bukan sandwich karena udah gak mama papa lagi, aku free. Tapi kalau mungkin tadi 7 tahun itu nggak ada, aku udah rusak, bisa jadi kan. Tapi itu membentuk aku supaya menjadi Dewi yang ya menurut aku seindah apa sih hidup ini. Justru kamu tahu nggak Kak, yang terindah di aku yang 7 tahun itu yang membentuk aku tadi, itulah yang paling aku banggakan hidup. Banggakan itu maksudnya dikikis Tuhan, hanya itulah cerita waktu nanti suatu hari menjadi orang kaya, menjadi punya pasangan yang ABC. Enggak, yang 7 tahun ini yang selalu akan membawa kemana-mana. Tuhan itu sampai kayak ini loh Kak, kayak taruhan. Yaudah, aku pertaruhkan masa mudamu ini, tapi kamu menjadi orang yang selamanya, karena karakter nggak hilang ya. Karaktermu itu menyenangkan aku. Oke, yang terakhir Dewi, ada nggak pesan-pesan kepada orang yang mendengarkan obrolan kita ini? Monggo 1 menit. 1 menit ya. Sama kayak tadi, apapun yang saat ini alami, coba jangan mencurigai Tuhan. Jangan mencurigai Tuhan. Jangan mencurigai Tuhan bahwa Tuhan itu jahat, karena kita akan menyesal. Ingat, cuma satu, nanti akan ada waktunya kamu bilang, ini maksud Tuhan. Tapi untuk sampai di titik ini maksud Tuhan, tetap harus setia. Jangan sampai udah kita dalam semua sekarang mungkin masalah, tekanan, kita malah melakukan hal yang tidak menyangka, karena kita akan rugi. Saya dari titik ini karena berjuang selama 7 tahun, tidak mau meninggalkan Tuhan, mendekatkan. Dan sekarang sudah bilang, 7 tahun itu ini termasuknya supaya Dewi menjadi Dewi yang sekarang. Kalau enggak aku akan hilang, walaupun masih hidup. Itu. Thank you untuk obrolannya. Halo guys. Itu cerita sahabat kita Dewi. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Bye-bye.